Selamat pagi dan salam sejahtera. Hari ini kita akan buat satu latihan daripada buku teks. Cukup bos contoh nih daripada muka surat 162. Oke, untuk hari ini kita akan belajar hukum linear dan hubungan tak linear. Ini 6.2. Bagaimana kita mengaplikasikan hukum linear kepada hukum tak linear. Oke, sebenarnya sekiranya kita membuat eksperimen, bila kita kita memplotkan graf tersebut di dalam kertas graf, kita biasanya akan mendapat satu berdasarkan y dan x. Jika kita plot, kita akan mendapatkan satu graf yang tidak lurus. Ini dipanggil sebagai graf non-linear. Jadi untuk interpretasi yang baik tentang data ini, kita hendaklah menukarkan garis yang bengkok ini, yang tidak lurus, non-linear ini, kepada satu bentuk yang lurus dengan mengubah dia punya paksi y kepada y yang baru dan x kepada x yang baru. So ini dia akan jadi linear. Jadi kalau di sini adalah y sama juga mx tambah c, yang di sini dia akan menjadi satu paksi yang baru di mana y sama juga m x besar tambah c. So itu dia punya konsep lah. Oke. Kita lihat pula contoh 6. Oke, jika dilihat contoh 6 ini, y sama dengan pq kuasa x adalah sebenarnya bukan garis lurus. Jadi kita kena tukarkan yang persamaan ini kepada bentuk linear dengan cara yang berikut. Oke, y kita mulakan dengan p, q, x. Oke, kita mau tukarnya kepada paksi yang baru. Oleh itu, kita perlu gunakan konsep logaritma yang kita sudah belajar sebelum ini. Kalau ini y diletakkan dengan seperti begini, log y, di sini juga akan diletak sebelah kiri. Apa yang diletak sebelah kiri juga diletakkan di sebelah kanan. Jadi ini jadi p, q, x. Dengan seterusnya menggunakan persamaan logaritma, di mana log p, q adalah bersamaan dengan log p tambah log q, maka ini boleh dipisahkan sebagai log log y log p tambah dengan log qx. Oke, seterusnya kita menggunakan hukum kuasa pula, yaitu menurunkan kuasa ini ke hadapan, maka dia akan jadi log y log p ditambahkan dengan x, ini kurungan log q, q, ini res log q. Oke, log q dalam kurungan. Oke, jadi oleh karena x ini, kalau kita lihat y sama juga mx tambah c, dia punya bentuk ini agak berbeda sedikit. Jadi kita akan letak ini di hadapan. So dia akan jadi log y, kita susun log q x tambah log p, di mana y dia adalah bersama dengan log y, m-nya adalah bersama dengan log q. Oke, x dia, x yang baru adalah sama dengan x saja. Dan pintasan pada paksi y adalah bersama dengan log p. Jadi kita telah meluruskan graf yang tadi bengkok telah menjadi linear dengan menggunakan kaidah ini. Oke, terusnya kita tengok
contoh 7. Cikgu akan tunjukkan di sini bagaimana untuk mengaplikasinya dalam soalan yang sebenar. Oke, jadwal di bawah menunjukkan nilai-nilai X dan Y yang didapati dari satu uji kaji. Pembuli kubah X dan Y dihubungkan oleh persamaan 3Y tolak PX kuasa 2 bersama dengan QX dengan keadaan P dan Q adalah pemalar. Jadi yang pertama sekali kita mau tukarkan persamaan 3Y tolak PX kuasa 2 sama dengan QX kepada bentuk linear. Jadi bagaimana caranya? Kita tulis untuk E. Oke, 3Y tolak PX kuasa 2 bersama dengan QX. Oke, kita bahagikan ini dengan Y. So, jika bahagikan, bukan 3, kita bagikan dengan X, X, sedikit. Oke, kita bagikan dengan X. Kenapa kita bagikan dengan X? Supaya ini menjadi kurang dia, X dia mati dan ini dia hilang nilai X dia. So, kita bahagikan dengan X. Jika dibagikan dengan X, maka dia akan jadi 3YX tolak P. Oleh karena X sudah dimatikan, maka dia akan jadi PX saja. Ini dia akan jadi Q saja. Oke. Terusnya kita akan buat pemindahan. Sebab kalau dalam bentuk Y sama juga MX tambah C, dia mesti berbentuk yang begini. So, kita mau Y yang berada di sini. So, kita buat 3Y over X sama dengan PX tambah Q. Akan tetapi, di sini masih ada nomor 3, betul? Jadi, kita kena tukarkan dia kepada bentuk lain dengan membagikan semua persamaan dengan 3. Jadi akhirnya dia akan dapat, jika dibagikan dengan 3, dia akan dapat Y over X bersama dengan P dibahagikan dengan 3X tambah Q dibagikan dengan 3. Ini adalah persamaan kita yang baru yaitu Y adalah bersamaan dengan Y over X. Ini paksi yang baru. M-nya bersama dengan P over 3 over 3. X dia, X yang baru tetap X. Dan pintasan pada paksi Y bersama dengan Q over 3. Oke. Selepas kita menukarnya kepada bentuk yang lurus, kita menggunakan formula itu untuk mencari satu jadwal yang baru, membina jadwal baru berdasarkan nilai-nilai ini. Jadi di situ dikatakan X dia tidak berubah, so dia ulang saja 1, 2, 3, 5, 7, dan 9. Manakala untuk yang baru pula, untuk paksi Y yang baru, itu Y per X, maka dia 20 dibagikan dengan 1 bersamaan dengan 20. Oke, 34 bagi 2 dapat, dia akan dapat 17. Oke, 48 bagi 3, dia akan dapat sebagai 16. 60 bagi 5, dia dapat 12. 63 bagi dengan 7, dia akan dapat 9. Dan 36 bagi dengan 9, so dia akan dapat sebagai 4. Alright, kita sudah dapat jadwal paksi. Ini adalah sebenarnya ini adalah X, ini adalah Y yang baru. Oleh itu, apabila kita memplot graf pada kertas graf, kita kenalah berdasarkan nilai-nilai yang baru ini. Jadi sini kita boleh buat Y over X adalah paksi Y yang baru. Ini adalah X. Jadi kita buat plot. Jika satu sini lebih kurang dia akan dalam 20 sini. Ini ya. Oke,
tanda lebih kurang ini tidak berapa tepat kalau pen yang di digital nih. Oke, untuk 2 kita akan dapat 17 di sini ya. Oke. Kemudian untuk 3 sini 3 lebih kurang kita akan dapat lebih kurang 16 sini ya. Ini. Dia memang lari sedikit sebab ini adalah data yang tidak anulah, kita kena buat dia penyesuaian yang terbaik nanti garis. Oke, membetulkan yang penyesuaian terbaik. Oke, untuk dapat 5 di sini 5 lebih kurang kita dapat 12. 5 dapat 12 round 5 12 5 5 12 round sinilah should be. Oke, 12. Oke. Seterusnya untuk 7. Kalau 7 dia akan dapat 9. So di 9 sekitar sini. Oke, dan satu lagi ialah jika 9 pula kita akan dapat lebih kurang 4. So 4 di sini. Oke, selepas itu kita ambil pembaris dan kita garis. Oke, melari pula. Ini kena buat berbaris lah. Kita tidak, memang susah sedikit kalau freehand. Oke. Kadang, oh, hilang. Oke. Saya tukar pen sedikit lah kalau begitu. Supaya boleh nampak. Oke. Ini dia akan dapat lebih kurang satu garis yang beginilah. Alright. Oke, apa yang kita boleh dapat daripada graf ini? Ada beberapa information yang kita boleh dapat. Yang pertama sekali ialah pintasan pada paksi Y. Jadi pintasan pada paksi Y yaitu C, dia bersamaan dengan kalau sini 20, 21, 22, 23. Oke, 23. Maka kita tengok balik, rujuk balik kita buat tadi yang di atas itu luruskan. Kita tahu C adalah Q per 3 bersamaan dengan pintasan. Oleh itu, Q per 3 bersamaan dengan 23. Maka kita darabkan jadi Q, dia akan dapat sebagai 69. So, ini adalah pintasan kita yang untuk Q lah, bukan pintasan. Ini Q, nilai Q. Oke, bagaimana pula untuk mencari kecerunan? Kecerunan kita pertama sekali kita cari 2 titik. Kalau boleh, garis itu adalah garis yang paling besar supaya nilainya lebih stable. Oke, jadi kita perlu mencari titik ini dan nilai titik ini, yaitu dalam bentuk koordinat. So, ini kita tengok 2 dan 19, lebih kurang lah 2 dan 19. Yang ini pula adalah kita lihat dia sebagai mungkin 9 dengan bukan 9 dan 5. Oke. Jangan risau dengan nilai ini. Dari satu nilai murid yang lain dengan murid yang lain tidak boleh sama, karena dia ada bergantung dengan bagaimana kita dapat garis penyesuaian itu, penyesuaian terbaik itu. Jadi dengan mendapatkan ini kita tahu bahwa kecerunan adalah bersama dengan Y2 tolak Y1 per X2 tolak X1, yang mana Y2 di sini kita ambil katakan ini ya. Ini adalah 19 tolak 5 per 2 tolak 9. Oke, dari sini kita akan dapat seterusnya ini dapat lebih kurang 14. Oke, 2 tolak 9 kita akan dapat negatif. So, negatif kita letak di sini. Kita akan dapat 7. Maka ini dia akan dapat sebagai negatif 2. Oke.
Oke, kita tengok definisi kecerunan balik yang telah daripada kita cari tadi. Kita tahu kecerunan bersama dengan M kecerunan bersama dengan P dibagikan dengan 3. Oleh itu, kecerunan yaitu P bagi 3 adalah bersama dengan negatif 2. Oleh itu, P kita buat pemindahan di sebelah, dia akan jadi negatif 6. So, dari sini kita sudah dapat nilai untuk P dan juga untuk Q. Jadi, begitu caranya bagaimana untuk membuat aplikasi terhadap garis lurus. Sekian, terima kasih.